semuanya, saya moderator dari kelompok 3 Psikologi Sosial. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas topik apa itu cinta. Sebelum saya masuk ke topik, saya akan memperkenalkan nama-nama kami terlebih dahulu. Saya Siti Fatima selaku moderator. Pada slide 2, 3, dan 4 akan dibahas oleh teman saya Bungsu Buulang dan Reinhard Veo. Pada slide kelima akan dibahas oleh teman saya Lilian Astuti Mau. Pada slide ke-6 akan dibahas oleh Pascarini Elsie. Pada slide ke-7 akan dibahas oleh Mayone Mete. Pada slide 8, 9 akan dibahas oleh teman saya Fatica Alia Mailuna. Pada slide ke-10 dan 11 akan dibahas oleh teman saya Virgia Kaja. Dan pada slide ke-12 akan dibahas oleh teman saya Putri Zara Gafur. Kepada teman-teman saya yang akan menjelaskan topik tersebut, saya persilahkan. Hubungan romantis cinta dan keintiman fisik. Karena bertambahnya mengenai hubungan akrab, psikologi sosial telah mempelajari banyak hal dalam tahun-tahun berakhir mengenai faktor yang mendorong ke arah percintaan, cinta dan keintiman fisik. Contohnya baik laki-laki homoseksual dan heteroseksual memiliki harapan yang sama dengan hubungan romantis, dan harapan ini meliputi demikiannya sikap dan nilai yang sama, saling memberikan dukungan jujur dan loyal, menghabiskan waktu bersama, berbagi sumber daya, dan memiliki sesuatu yang istimewa. Bersama sesuatu yang istimewa. Cinta atau love adalah salah satu tema yang paling umum dalam lagu-lagu, film, dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar orang dalam budaya kita menerima cinta sebagai pengalaman manusia yang umum, dan sebuah polling pada tahun 1993 menemukan bahwa hampir 3 dari 4 orang Amerika mengatakan bahwa mereka sedang dilanda cinta. Cinta sebagai cinta adalah reaksi emosional yang sama dikenalnya dan sama mendasarnya dengan rasa marah, kesedihan, kegembiraan, dan rasa takut. Aaron Paris dan Aaron 1995 menemukan bahwa jatuh cinta mendorong terjadinya peningkatan self-esteem. Bab 5 jilid 1. Jadi apa yang dimaksud dengan cinta? Ketika anak-anak berumur 4 hingga 8 tahun diminta menjawab pertanyaan tersebut, mereka memberikan jawaban yang bervariasi. Beberapa di antaranya ditampilkan pada tabel 8.1 cukup aneh. Psikologi sosial terlibat dalam usaha menjawab pertanyaan yang sama hingga berbagai akhir abad ke-20. Di sini detail spesifik dari apa yang dimaksud dengan cinta berbeda dari budaya satu ke budaya lainnya. Tetapi ada alasan untuk percaya bahwa fenomena umum ini adalah universal. Paling tidak penelitian menunjukkan cinta adalah suatu yang lebih dari sekedar pertemanan biasa dan melebihi rasa tertarik secara romantis atau seksual terhadap seseorang. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian cinta. Cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan. Perasaan, belas kasih, dan kasih sayang. Jadi pendapat lainnya adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain berupa pengorbanan diri,
empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan oleh objek tersebut. Teori cinta dalam psikologi sosial berusaha menjelaskan bentuk cinta yang mungkin selama ini kita anggap sebagai menganggapnya tuh sebagai sesuatu yang abstrak. Cinta memang suatu hal yang akan terbentuk dan bisa diamati dalam perilaku seseorang. Bentuk cinta ini memang ada banyak sekali macamnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hubungan romantis, cinta atau keintiman fisik dan pengertian cinta. Yang berikutnya pengertian cinta menurut ahli psikologi. Yang pertama, menurut James Draper. Menurut James Draper, cinta adalah sebuah perasaan yang secara khusus berhubungan dengan kesenangan yang juga berkaitan dengan sebuah objek. Yang kedua, menurut Ashley Montagu. Menurut Montagu, pengertian cinta adalah perasaan yang memperhatikan, menyayangi, serta menyukai dengan cara yang mendalam, ditambah dengan hasrat dan kerinduan pada objek tersebut. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow. Definisi cinta menurut Abraham adalah proses dari aktualisasi diri yang bisa membuat orang-orang melakukan berbagai tindakan atau perilaku yang sifatnya produktif dan juga kreatif. Yang keempat, menurut Elaine dan William Webster. Menurut mereka, cinta merupakan keterlibatan di dalam asosiasi yang mendirikan rangsangan fisiologis yang kuat, ditambah dengan adanya perasaan yang mendamba pada pasangannya dan keinginan untuk memuaskan pasangan tersebut. Yang kelima, menurut Erich Fromm. Menurut Erich Fromm, cinta menjadi sebuah perasaan yang aktif, yang dimana hal itu bisa memecahkan tembok pemisah di antara manusia dengan teman-temannya, sekaligus juga menyatukan orang-orang yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, menurut Steinberg, cinta juga menjadi sebuah kisah yang ditulis oleh banyak orang dalam kehidupan masing-masing. Dalam kisah tersebut, terdapat refleksi dari kepribadian dan juga perasaan mereka dalam menjalani suatu hubungan. Persahabatan dan percintaan. Dalam berbagai hal, keterkaitan romantis sama saja seperti tipe keterkaitan interpersonal yang lain. Percintaan atau romance terjadi sebagai hasil dari kedekatan, bangkitnya efek, motivasi untuk memiliki hubungan, keyakinan kita mengenai karakteristik yang dapat diamati mengenai orang lain, dan rasa saling suka. Sebagai contoh, kita akan mengekspresikan tempat kerja sebagai salah satu situasi umum terjadinya percintaan. Selanjutnya, sebagai tambahan dari keintiman fisik, beberapa aspek dari hubungan romantis dari aspek-aspek hubungan pertemanan, misalnya Swan, Delarose, and Hickson pada tahun 1994 melaporkan bahwa antara teman sekamar pada asrama kampus dan bahkan pasangan pernikahan, orang lebih suka pasangan yang memberikan umpan balik yang tepat. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang jenis cinta. Ada 6 jenis cinta yang telah diajukan. Ke-6 jenis cinta ini ditujukan dengan istilah Yunaninya. Jenis cinta pertama adalah cinta yang membara atau cinta eros. Suatu respon emosional yang intensif dan seringkali tidak realistik terhadap orang. Yang kedua adalah cinta karib atau cinta storge. Adalah cinta yang didasarkan pada pertemanan, saling ketertarikan, minat yang sama, saling menghargai, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masing-masing. Yang ketiga adalah cinta ludus atau cinta main-main. Karakteristik terutama pada orang-orang yang menaruh perhatian kepada diri sendiri dan independensi mereka sendiri. Yang berikut adalah cinta mania, atau cinta posesif atau yang menuntut. Yang berikut adalah cinta pragma, adalah cinta logika, atau cinta yang didasarkan pada logika. Yang berikut adalah cinta agape, atau cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih. Konseptualitas cinta yang lainnya adalah model segitiga cinta yang memiliki 3 komponen dasar pada derajat yang berbeda dan pada pasangan yang berbeda. Komponen yang pertama yaitu keintiman, di mana kedekatan antara 2 orang yang ingin terus tetap bersama. Dan yang kedua yaitu nafsu, di mana ketertarikannya meliputi tentang fisik dan seksualitas yang biasanya disebut dengan cinta yang membara. Dan yang ketiga yaitu komitmen, di mana Anda ingin mencintai, Anda ingin terus tetap bersama, dan Anda ingin mempertahankan suatu hubungan.
Dan yang berikut adalah gambaran dari model segitiga cinta Steinbeck. Bentuk-bentuk cinta dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, liking. Bentuk cinta yang dimana hanya ada unsur keintiman tanpa gairah dan komitmen. Biasanya itu terdapat pada hubungan persahabatan dan perasaan-perasaan yang muncul dikarakteristikan dengan hubungan pertemanan. Yang kedua, cinta yang tergila-gila. Bentuk cinta yang dimana hanya ada elemen gairah tanpa komitmen dan keintiman. Biasanya itu terdapat pada cinta pandangan pertama atau ketertarikan secara fisik yang biasanya mudah hilang. 3. Empty love merupakan tipe cinta yang hanya terdiri dari komponen komitmen. Karakteristik dari tipe ini yaitu adanya komitmen yang kuat untuk mempertahankan suatu hubungan. Cinta dengan tipe ini tidak memiliki komponen keintiman dan gairah. Yang keempat, romantic love merupakan tipe cinta yang terdiri dari keintiman dan gairah. Individu merasakan adanya kedekatan secara emosional dan ketertarikan seksual, namun tidak memiliki komitmen yang serius. Yang kelima, compassionate love merupakan tipe cinta yang terdiri dari keintiman dan komitmen. Karakteristik dari tipe ini adalah adanya kedekatan secara emosional dan komitmen. Yang keenam, fetus love merupakan tipe cinta yang terdiri dari gairah dan komitmen. Karakteristik dari tipe ini yaitu adanya ketertarikan secara seksual dan komitmen dalam hubungan, namun tidak ada kedekatan secara emosional. Yang ketujuh, consummate love merupakan tipe cinta yang lengkap dan mempresentasikan hubungan yang ideal. Karakteristik dari tipe ini adalah adanya kedekatan secara emosional, ketertarikan fisik atau seksual, dan komitmen. Kenapa manusia bisa mengalami cinta? 1. Karena kelebihan yang dikagumi. Orang selalu jatuh cinta pada seseorang karena ia punya kelebihan yang menarik perhatian. Kelebihan itu bisa jadi tidak ia miliki, tidak harus wajah menawan, tapi jika punya sesuatu yang menarik dan enak untuk dilihat dalam kesehariannya, entah itu cerdas ataupun lainnya. 2. Kecocokan saat berinteraksi. Banyak orang jatuh hati karena menemukan chemistry atau kecocokan yang kuat dengan karakter orang yang disukainya tersebut. Hal ini membuat orang yang jatuh cinta mampu menjadi diri sendiri dan jujur. Dan ketika seseorang bisa bersikap jujur apa adanya, disitulah ia merasa jadi orang yang bahagia. 3. Punya ketertarikan yang sama. Kehidupan sosial seseorang bisa jauh berbeda dengan orang yang dicintainya. Namun bisa saja mereka memiliki satu ketertarikan yang sama terhadap sesuatu. Hal ini juga memudahkan hati untuk saling terikat. Entah itu tertarik mempelajari ajaran agama yang sama atau menyukai musik yang sama. 4. Merasa nyaman. Diperlukan banyak interaksi untuk bisa merasa nyaman di sekitar seseorang. Kalau itulah perasaan yang didapatkan terhadap seseorang, kemungkinan cinta akan mudah tumbuh. Saat Anda sudah menemukan kenyamanan, tak perlu lagi merasa canggung dengannya. Sekian hasil presentasi kami tentang topik apa itu cinta. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.